Indonesia, negeri agraris. Cocok tanam sangat akrab di bumi ini. Termasuk di kotaku. Aku tuh pengen nanam, tapi nggak ada lahannya. Kami di kota Yogyakarta itu tidak punya lahan yang luas. Adanya lahan-lahan tembok, itu pun milik tetangga kita. Tapi kita walaupun di lahan yang sempit sekali masih bisa memanfaatkan lahan dengan menanami sayuran yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk ketahanan mandiri pangan keluarga. Eman-eman kalau punya lahan tapi tidak dimanfaatkan. Saya lihat di Jogja masih banyak lahan kosong. Sayang kan kalau tidak dimanfaatkan. Kotaku tidaklah luas. Dan kini makin padat. Ini Kampung Gowongan, sekitar 600 meter di selatan Tugu, Jogja, ikon kotaku. Jadi, benar-benar di pusat kota. Ada yang unik di kampung ini. Ada kelompok tani. Biasanya seperti ini adanya di desa. Ternyata warga di sini sepakat membentuk kelompok tani dengan sebuah harapan. Yang dikonsumsi untuk setiap hari. Aku ditemui Bu Susi, Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki. Ini Mbak, pohon seledri, tomat, cabai, kedondong, ada. Nah ini Mbak, ini sawi bakso. Ini semua kelompok itu pada menanam semua ini. Selain dikonsumsi sendiri, juga dijual Mbak buat itu. Itu pedagang mie ayam sama bakso, lumayan deh hasilnya. Bisa mengurangi beban dapur. Ini cabai, jadi kita kalau mau masak nggak usah beli Mbak, tinggal metik aja. Kalau di kelompok kami itu unggulan kita memang peyek. Di antaranya peyek kacang, peyek teri, kacang hijau, delai hitam, dan itu peyek cabai. Tapi selain itu juga kita juga memasak peyek daun-daunan, misalnya daun kemangi. Daun kemangi juga enak kita bikin peyek. Selain daun kemangi, kita juga bikin peyek bayam Brasil. Jadi aneka daun enak sekali kita bikin peyek. Ya sirup itu kita sudah mencoba sirup cabai. Hasilnya ternyata enak, juga menghangatkan. Sisanya cabai tidak mubazir karena bisa kita bikin dendeng cabai. Juga kita bisa bikin sirup cabai, dendeng cabai, juga manisan cabai. Ini lucu kan Mbak? Pot-potnya itu kayak pot mahil ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ini bapak-bapak kita, ini sedang ini Mbak memanfaatkan limbah dibuat pot. Keren ya Pak. Ya ini dan kebetulan ini tidak beli, jadi bekas-bekas yang digunakan oleh warga daripada dibuang percuma. Dari warga punya kreativitas semacam ini untuk bisa dipergunakan sebagai pot atau hiasan yang bisa ditanam. Ini sudah lama Pak, ini potan kita itu sudah dari 2013. Nah ini kan daripada nanti kita itu beli pot mahal, ini kan bahan limbah bisa kita manfaatkan dan memang tampilannya lebih cantik ya Mbak ya. Jadi buat misalnya kayak gini nih,
Ini bisa buat nanam sawi atau nanam selada, itu cantik. Kalau yang ini bisa cabai, bisa tomat. Ini juga nih bisa cabai, bisa tomat. Pokoknya sangat-sangat bermanfaat. Di kampung-kampung kota Jogja yang makin padat, sulit untuk bertani, bahkan sekedar bercocok tanam. Tapi warga kampung Gowongan terbukti mampu memanfaatkan lorong sempit gang kampung, sejengkal tanah, dan lahan kosong seadanya untuk sumber pangan. Hasilnya dapat dimanfaatkan keluarga dan dinikmati bersama, bahkan dijual. Kampung Tompean. Gak jauh dari stasiun Tugu, ke barat kurang dari 1 kilometer. Di mana-mana ada anggur. Gimana, Mbak? Enaknya, Kenapa kita menanam anggur? Karena pada waktu itu, pada saat awal COVID, teman-teman kan banyak tidak bisa beraktivitas seperti biasanya nih. Karena kita ada nggak boleh keluar, nggak ada macam-macam, akhirnya aktivitasnya hanya di rumah. Nah, daripada nganggur, waktu itu kemudian kita nyoba-nyoba nanam anggur di rumah, dan nyatanya juga ada hasilnya. Kampung Pangan Lestari Tompean itu pertama kali memang adanya di sini, untuk di kota Jogja. Tetapi dengan pergeseran waktu, karena naik sayur itu juga kos pengeluarannya besar, nah itu makanya kita beralih ke buah, terutama di buah anggur. Kemudian untuk anggurnya sendiri kita olah, buahnya bisa kita olah menjadi sirup. Ini sirup anggur. Karena kita waktu itu mencanangkan untuk membuat kampung tematik nih. Kampung tematik yang berbasis dengan tanaman buah dalam pot. Kampung Surakarsan. Kampung Surakarsan itu ada kelompok tani namanya Surotandur. Di sana menanam adalah buah alpukat. Nah, dan ini alpukat lokal, bukan alpukat dari bibit impor. Jadi usia dari pohon-pohon alpukat yang di sana itu sudah di atas 90 tahun. Kita mencoba untuk mengeksplorasi semua tanaman lokal yang ada di Jogja. Kemudian ini sudah masuk ke tahap sertifikasi. Ya, kalau dari Karangkitri dari program Karangkitri itu pemanfaatan lahan pekarangan yang ada di sekitar kita untuk bercocok tanam, baik itu sayuran, buah, kemudian ada perikanan, ada peternakan dan sebagainya. Di samping untuk memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sekelilingnya, karena kalau di kota itu menjadi kepentingan komunitas itu akan memberikan nilai tambah. Satu yang paling utama adalah nilai tambah sosialnya. Artinya apa? Artinya kerukunan di lingkungan itu akan terjalin dengan baik. Itu tidak ada kemeren dan sebagainya. Karena apa? Karena hasilnya itu pun akan dinikmati oleh warga di sekitarnya. Satu itu. Yang kedua,
Yang kedua, kalau itu sudah bentuknya menjadi bentuk olahan pasca panen, jadi olahan pasca panen itu seperti yang kita tunjukkan tadi, ada sambal, ada dodol, ada dendeng, ada macam-macam itu tadi. Artinya apa? Ada nilai ekonomi. 40 jenis anggur berhasil tumbuh di sini. Asalnya dari seluruh dunia. Di antaranya jenis Dixon, Ninel, Nizina, Banana, Angelica, Tamaki, Silver Rusia, dan lain-lain. Luar biasa ya, apalagi lahannya hanya memanfaatkan tanah kosong. Wah, di kota Jogja ternyata masih ada lahan pertanian. Tepatnya di Kampung Blunyah Rejo. Lokasinya 2 km utara Tugu Jogja. Ini dimulai tahun 2018, Mbak. Dari mulai tahun 97 saya tinggal sini. Ini dulu sawah, ya, digarap sama penggarap. Bagus dulu waktu ditanamin padi, tapi rupanya petaninya itu merasa rugi karena padinya mulai berbuah dimakan sama burung. Jadi burung emprit itu, Mbak. Akhirnya petaninya menyerah. Akhirnya lahan ini 2 tahun kumuh. kumuh. 2 tahun. Begitu kota Jogja punya program Kotaku, kota tanpa kumuh. Nah, ini warganya ini punya minat untuk membersihkan, kerja bakti bersama menjelang COVID-19. Wah, semangat itu. Pada bikin kebun ini apa aja, tadinya tuh hanya bunga, buah dan sebagainya. Sekarang merambat sampai ke perikanan, kolam. Nah, saya kebetulan rumah saya tingkat di sana. Belakang saya juga kumuh. Akhirnya saya minta sama warga, tolong aku dibikinin kolam di situ gitu. Bikinin kolam, terus kita beliin benih. Nah, kita kadang-kadang dari tingkat 2 tuh saya kasih makan sambil ngelihat ikannya itu. Waduh, jadi hiburan buat saya orang pensiunan. Ngelihat ikan begitu nah, itu anunya, Mbak. Jadi kita merasa nyaman tinggal di sini dan lahan ini bisa berproduksi ya. Yang tadinya kumuh sekarang malah bisa menghasilkan. Terus terang misi saya dulu kan malah begini. Ini kalau bisa tempat wisata, edukasi yang masalah memanfaatkan bumi, wah luar biasa. Karena gini istilahnya berbagai jenis, makanya berbagai jenis tanaman ada sampai orang pada tidak kenal bisa. Ono suwak, ono garut, ono anu.
dalam rangka mengurangi daun supaya Apa yang dilakukan Pak Slamet dan Pak Ismail menunjukkan kepedulian luar biasa dari warga akan lingkungannya. Sepetak kebun ini adalah basis kedaulatan pangan karena sumber karbohidrat tersimpan dalam palawija, umbi-umbian, mineral dalam sayuran, vitamin di buah-buahan, protein dalam kacang-kacangan, dan hewani dalam berbagai jenis ikan dan ternak. Masih dilengkapi bahan pengobatan dalam daun, batang akar, dan rimpang tanaman obat. gue ketinggalan masih nyimpen ya. Betul, salah siji mawon. Dari hulu sampailah ke hilir, ditanam dan diolah, dari mentah jadi bernilai tambah. Masyarakat dalam hal ini, mereka mulai dari menanam, kemudian sampai membersihkan itu, penyediaan bahan baku di sini, sampai dengan packing di sini, mengolah sampai dengan di packing. Jadi ini memang melibatkan anggota warga masyarakat sekitar. Terus kemudian untuk keberadaan bahan baku sendiri, di samping kita tanam sendiri, kita juga menerima dari warga sekitar, misalnya mereka yang punya jahe kapasitas besar dikumpulkan, memang mungkin kecil-kecil ya Mbak, dari KWT, kelompok wanita tani, atau dari grup ibu PKK misalnya dikumpulkan, kemudian setor ke kami di sini, itu kita terima. Jadi kita tidak hanya menerima dari kebun kita sendiri ataupun dari pengepul-pengepul besar, tapi kita juga pemberdayaan masyarakat di sini. Itu. Kemudian dari hasil setoran tadi kita olah menjadi seperti ini Mbak, salah satu hasilnya ini namanya jahe rajangan ya, salah satu bahan baku Danguh ada di sini. Kalau ini gula batu pasti masyarakat Jogja sudah familiar yang seperti ini. Usaha masyarakat menanam dan berkebun turut mengembangkan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah semacam ini. Ada penyedia, ada permintaan, saling menguntungkan. Jogja, medio Februari 2023. Warga kotaku sudah mencoba mewujudkan kemandirian pangan, meski masih dalam skala kecil. Hasilnya sudah bisa dirasakan bersama. Pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran berharga soal ketersediaan pangan. Ya, masalah pangan tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi ke depan permasalahan kita di negara kita ini adalah masalah pangan. Apalagi dengan perubahan iklim yang sekarang ini cukup
berkembang sangat pesat, si pertanian itu pasti akan terganggu. Sekarang angin puting beliung banyak, kemudian hujan yang tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya akan berdampak kepada produksi pertanian, dan itu dampak berikutnya adalah masalah pangan. Kita harus bisa mandiri dengan pangan, diantaranya adalah khususnya di perkotaan-perkotaan di mana tidak mempunyai lahan pertanian, kita bisa mengembangkan yang namanya Karangkitri. Negara kita ini negara agraris, di mana saja menanam tanahnya bisa subur, dan kita harus bisa memanfaatkan tanah-tanah yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di antaranya di pekarangan-pekarangan kita. Jadi Karangkitri adalah menanam di pekarangan sendiri, sayur, buah maupun memelihara ikan, memelihara ternak dan lain sebagainya untuk kebutuhan kita sendiri, untuk meningkatkan gizi keluarga kita sendiri. Di kota Jogja ada 45 kalurahan dan sesuai konsep Karangkitri. Sejak tahun 2019, sudah ada 93 kampung sayur dan 32 lorong sayur. Tahun 2020 berkembang menjadi 111 kampung sayur dan 52 lorong sayur. Konsep Karangkitri terus berkembang dan menjadi ide pembelajaran bagi generasi muda. Berjenis-jenis tanaman dan manfaatnya perlu dipahami agar kita mengerti apa saja yang tersedia dari hasil bumi. Karangkitri mensejahterakan. Tatkala sentuhan tangan dan kasih sayang ibu atas bahan pangan sejak di pekarangan sampai ke meja makan tidaklah berjarak. Kita makan dari apa yang kita tanam.